Bab 3. Nara sibuk mondar-mandir di kamar. Ia sudah selesai mandi dan juga berganti baju. Jam masih menunjukkan pukul 4 sore, dan Bara sedang tidak ada di rumah. Setelah kejadian menegangkan tadi siang, Bara izin pergi bertemu dengan sahabatnya. Dan tinggallah Nara sendiri yang sedang sibuk-sibuknya memikirkan bagaimana cara agar lepas dari Bara. Belum ada 2 hari, dan Nara rasanya seperti akan mati. Ting tong, ting tong. Bel rumah berbunyi, membuyarkan pikiran Nara yang sudah kemana-mana. Nara berjalan keluar dari kamar dan menuruni tangga. Berjalan menuju pintu guna mengetahui siapa yang bertamu. Nara membuka pintu rumahnya. Ia mendapati seorang laki-laki remaja yang tengah membawa sepiring nasi uduk lengkap dengan lauknya. Nara keluar dari rumah, tersenyum ramah yang juga dibalas senyum tak kalah ramah dari laki-laki tersebut. "Istrinya Bang Bara ya?" tanya laki-laki itu yang dianggukin Nara. "Iya, mau ketemu Kak Bara ya?" Laki-laki remaja yang mungkin usianya tak jauh dari Nara tersebut menggeleng. "Enggak kok, cuman mau nganter makanan aja. Kebetulan mama masaknya banyak," ucap laki-laki tersebut sambil menyerahkan sepiring penuh nasi uduk kepada Nara. "Makasih." Nara tersenyum ramah, mengambil piring tersebut dan memegangnya dengan benar. "Oh ya, kenalin, nama gue Leo." Leo mengulurkan tangannya, yang disambut dengan baik oleh Nara. "Nara, rumah gue itu tuh, pas depanan sama rumah Bang Bara." Leo menunjuk sebuah rumah besar yang tepat berada di depan rumah Bara. Nara mengangguk. "Deket ya," ucapnya yang diiyakan Leo. "Assalamualaikum." Sebuah salam mengejutkan mereka. Bara yang baru saja keluar dari mobil menghampiri istri dan juga tetangganya tersebut. "Waalaikumsalam," jawab Nara dan Leo kompak. Bara menghampiri Nara, melihat sebentar apa yang dipegang Nara dan memeluk pinggang ramping tersebut dengan lengan kekarnya. "Kenapa, Le?" tanya Bara yang kini makin merapatkan diri dengan Nara. Nara bergerak tak nyaman. Mau menolak takut Bara marah. Tak menolak malah ia yang malu di hadapan Leo. "Itu Bang, nganterin nasi uduk. Kalau gitu gue balik." Leo berlalu, diangguki oleh Bara. "Makasih nasi uduknya," ucap Nara sedikit agak keras. Leo berbalik, mengangguk dengan senyuman yang dibalas dengusan tak suka oleh Bara. "Masuk," ucap Bara datar dan tegas sambil membuka pintu tanpa melepaskan rangkulannya. Setibanya di dalam, Bara bahkan masih saja merangkul pinggangnya. Nara menekuk wajah. "Kak Bara, aku mau naruh ini," ucap Nara sambil menunjukkan piring nasi uduknya. "Ya taruh," jawab laki-laki itu cuek. Nara menghela nafas. "Tangan kakak awas dulu." Baru setelah Nara mengatakan hal itu, Bara melepas rangkulannya. Laki-laki itu melenggang pergi ke lantai atas dengan wajah datar yang begitu kentara. Nara mengerutkan kening. Perasaan dia tak melakukan kesalahan apapun, tapi kenapa Bara terlihat kesal? Apapun alasan Bara kesal, semoga Nara tak terkena imbas dengan berakhir dimutilasi Bara. "Saya mau mandi, siapin baju saya," ucap Bara yang segera saja dilaksanakan Nara setelah menaruh piring nasi uduk tersebut. Sedikit mencicipi nasi uduk dan sambal terasinya. Nara bergumam enak. Tak rela sebenarnya meninggalkan, tapi ia takut Bara marah. Maka dari itu, Nara langsung meluncur untuk menyiapkan baju yang akan Bara kenakan. Malam ini, Nara sedikit tenang karena kehadiran Mama Ratna, mamanya Bara dan Abror. Papanya Bara membuat laki-laki itu tak lagi menempelinya. Sedari tadi, setelah selesai melaksanakan sholat Isya dan makan malam, Bara tak sedikit pun melepaskan tangan kekarnya dari pinggang Nara. Laki-laki itu makan minta disuapi, karena Bara sedang mengerjakan suatu pekerjaan di laptopnya. Lalu setelahnya, Bara menjadikan paha Nara sebagai bantalan saat menonton, memainkan jemari Nara dan banyak hal lagi. Perlu diingat, Nara masih takut akan kepribadian Bara yang sekarang terlihat seperti orang pengidap DID. Dan lebih parahnya, Bara terkadang seperti psikopat. "Jadi, gimana sayang? Enak nggak jadi istri Bara?"
Tanya Ratna sambil mengelus puncak kepala Nara. Mereka berdua saat ini tengah duduk di ruang tengah sambil menonton dan nyemil. Sementara Bara dan papanya di teras depan, tengah bermain catur. Ya gitu deh mah, jawab Nara sedikit bingung. Ratna terkekeh. Kenapa? Bilang sama mama. Apa Bara kasar? Pemarah? Atau ada yang kamu gak suka dari Bara? Tanya Ratna. Nara kikuk, tak tahu ingin mengatakan apa. Ingin bilang yang sejujurnya takut mama marah karena anaknya dikatai. Tapi jika tidak bilang, Nara yang akan terus resah. Kak Bara itu bukan playboy kan mah? Tanya Nara hati-hati sambil berbisik. Ia takut terdengar Bara. Selain karena Ratna adalah sahabat ibunya, Nara juga mengenal Ratna sudah lama. Mereka sudah seperti seorang ibu dan anak perempuannya. Sudah sangat akrab dan dekat hingga membuat Nara berani bertanya seperti itu. Ratna tertawa. Nara ini memang ada saja pemikirannya, yang membuat Ratna tak habis pikir. Kenapa nanya gitu? Tanya Ratna setelah tawanya reda. Soalnya, Kak Bara suka nempelin Nara mulu. Kalau dulu kan, yang aku tahu Kak Bara itu anti cewek. Apa iya dia udah berubah jadi playboy? Ratna semakin tertawa dibuatnya. Enggak kok, cuman kamu satu-satunya perempuan selain mama yang suka ditempelin Bara. Ungkap Ratna jujur setelah tawanya reda. Tapi, kenapa aku? Tanya Nara polos. Ratna menggeleng tak habis pikir. Karena kamu istrinya, jawab Ratna sambil mengelus puncak kepala Nara. Jadi nggak apa-apa mah. Emang gitu ya sikap Kak Bara? Dia nggak ngidap semacam DID atau bahkan seorang psikopat kan? Tanya Nara beruntun dengan nada pelan. Ratna sudah capek tertawa. Ia mengambil segelas air putih yang tersedia di atas meja. Meminumnya hingga hausnya reda. Gak apa-apa, lagian kenapa kamu bisa mikir suami kamu punya DID dan seorang psikopat? Nara baru bisa bernafas lega sekarang. Habisnya itu, kelakuan Kak Bara tuh beda banget dari yang dulu sebelum kita nikah. Meskipun mukanya masih kayak tembok dan kalau ngomong suka pakai nada tegas, tapi kelakuannya yang suka nempelin Nara itu yang bikin Nara bingung. Ditambah lagi, Kak Bara kadang suka ngomong mau makan Nara, katanya gak bakal mati. Palingan masuk angin selama 9 bulan doang. Tapi kan Nara takut. Curhat Nara tanpa ada canggung sedikit pun. Ratna terkekeh. Menantunya ini benar-benar polos. Dan dari kesimpulan cerita yang Nara berikan, artinya Bara belum melakukan apapun kepada Nara. Kamu gak tahu arti dari masuk angin 9 bulan? Tanya Ratna. Nara menggeleng. Emangnya apa mah? Tanya sama suamimu. Yang jelas kamu gak usah takut sama Bara. Dia sehat kok secara fisik maupun mental. Dia juga bukan psikopat. Tapi ya itu, dia punya sikap atau kepribadian yang jarang dia tunjukkan di luar. Jadi kamu jangan kaget kalau ada kelakuan Bara yang gak pernah kamu lihat. Pesan Ratna yang diangguki oleh Nara. Gak apa-apa ya? Gumam Nara lega. Ia menghembuskan nafas dengan nyaman karena fakta satu itu. Ngobrolin apa sih? Asyik banget kayaknya mertua sama mantu ini. Celetuk Abror, papa Bara sekaligus suami Ratna. Obrolan antara mantu sama mertua lah, jawab Ratna. Abror mendudukkan diri di sofa single di samping istrinya. Setelahnya Bara menyusul masuk dengan tangan membawa papan catur dan juga gelas kopi yang sudah kosong. Sementara milik papa, ia bawa sendiri karena masih ada isinya. Bara mendudukkan diri di samping Nara setelah tadi menyimpan papan catur. Ia menyadarkan diri di punggung sofa. Tangannya tak tinggal diam. Jemari panjangnya tersebut sibuk memainkan rambut hitam tebal Nara yang tergerai sampai ke punggung. Siapa yang menang, Pak? Tanya Ratna kepada suaminya. Ya papa dong, Bara itu masih jauh skillnya daripada papa. Sombong Abror dengan dada terbusung. Bara mendengus. Papa cuma menang sekali atas 4 kali permainan kita. Ucap Bara malas. Kamu ini gak bisa diajak kerja sama, gerutu Abror. Terserahlah, balas Bara tak acuh. Setelah kepulangan kedua orang tua Bara, kini Nara dan Bara sudah berada di kamar mereka.
Nara tengah bersiap ingin tidur, sementara Bara masih berada di kamar mandi. Dan setelah cerita dari mertuanya tadi, Nara bisa sedikit tenang. Setidaknya Bara bukanlah psikopat. Namun masalahnya, Nara kini tengah kepikiran sekali dengan apa yang dimaksud dengan masuk angin 9 bulan. Ratna menyuruhnya bertanya pada Bara, tapi Nara ragu. Ia malu dan takut. Bagaimana jika nanti Bara malah mengacukannya? Asik dengan lamunannya, Nara sampai tak sadar akan keberadaan Bara yang kini sudah duduk di sampingnya. Tidur, jangan ngelamun terus, tegur Bara yang mampu membuat Nara terlonjak kaget. Nara menoleh ke sampingnya. Di sana Bara sudah merebahkan diri dengan nyamannya. Tak ingin membuat Bara marah, Nara akhirnya ikut merebahkan diri jauh dari Bara. Niat hati tak ingin berdekatan, karena bagaimanapun, Nara masih rada canggung dan takut. Namun Bara sepertinya memang senang membuat dirinya tak tenang. Buktinya saja, sekarang tangan Bara sudah nemplok melingkar di perutnya. Ingin menolak, tapi Nara tak berani. Jadi ia diam saja sambil terus melamun. Tidur Nara. Suara pelan Bara yang terdengar tegas membuat Nara lupa cara bernafas. Bagaimana bisa Bara tahu jika ia belum tidur? Padahal Nara sudah bersikap biasa saja, meskipun tubuhnya sudah keringat dingin. Kak Bara, panggil Nara memberanikan diri dengan nyali sekecil biji cabai. Makin deg-deganlah Nara karena gumaman Bara. Nara menarik nafas terlebih dahulu, sedang mengumpulkan keberanian. Doakan semoga Nara tak gugur dalam medan peperangan. Masuk angin 9 bulan itu maksudnya gimana ya? Cicit Nara hampir tak terdengar. Mendengar pertanyaan polos Nara membuat Bara langsung kembali membuka matanya. Bibirnya berkedut. Ini istrinya yang memang terlalu polos? Atau otaknya bermasalah sih? Astagfirullah Bara. Bisa-bisanya ia berpikiran bahwa otak Nara bermasalah. Sedangkan perempuan itu saat masih SMA selalu bisa menembus 5 besar ranking kelas. Bara mengeratkan pelukannya, membuat Nara merasa sedikit sesak dan sulit menelan air liurnya. Hamil, jawab Bara berbisik tepat di telinga Nara. Nara melotot, bulu kuduknya berdiri, antara kaget mendengar arti dari masuk angin 9 bulan, dan juga sensasi nafas Bara yang membelai daun telinganya. Kamu sudah siap hamil anak saya? Tanya Bara dengan suara rendahnya. Hamil. Nara spontan langsung menggeleng. Ini jujur dari lubuk hati terdalamnya. Nara belum siap hamil. Umurnya masih 18 tahun. Dan Nara tak yakin bisa menjadi ibu di umur semuda itu. Ya sudah, tidur kalau tidak mau saya buat hamil, ucap Bara enteng. Nara langsung memejamkan matanya, mengusahakan untuk tidur bagaimanapun caranya. Bara dibuat geleng kepala akan tingkah istri kecilnya ini. Sangat menggemaskan, membuat Bara benar-benar ingin memakan Nara rasanya.